Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen ASN. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Muhammad Gilvi Langgawan Putra. Di sini kita apa sih manajemen ASN? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus memahami dulu manajemen ASN. Manajemen dari kata manajemen yaitulah bagaimana kita memanage atau mengelola sesuatu. Nah, kalau ASN berarti aparatur sipil negara. Dengan kata lain, manajemen itulah bagaimana kita mengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang dimaksud dengan manajemen ASN. Kemudian pegawai negeri PNS. Nah, manajemen ASN dibagi jadi dua, yaitulah pegawai negeri sipil atau biasa yang kita sebut dengan PNS, dan yang kedua yaitu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, pengertian PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Juga memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian, fungsi ASN ada tiga. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, apa sih tugas ASN itu? Yang pertama kita bahas itulah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian akan kita bahas juga PNS itu dapatnya apa saja sih, dan PPK itu dapatnya apa saja atau hak yang diperoleh oleh pegawai PNS dan PPK. Kalau PNS dan PPK bedanya hanya pada terletak yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang mana PNS mendapatkan haknya jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan PPK tidak. Kalau gaji, tunjangan dan juga PPK tidak mendapatkan fasilitas. Nah, kemudian pengembangan kompetensi didapatkan oleh PNS dan PPK, kemudian juga perlindungan asuransi seperti BPJS dan lain sebagainya itu didapatkan juga oleh PPK. Jadi yang bedanya PNS mendapatkan fasilitas, PPK tidak, dan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PPK tidak mendapatkan dan PNS mendapatkan hak tersebut. Kemudian rangkuman dari manajemen ASN yaitu adalah manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga yang diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur ASN-nya yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan juga PPK. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh maupun intervensi semua golongan, baik itu partai politik dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk menjalankan kedudukan tersebut, maka ASN memiliki tugas, yaitu setelah saya sebutkan tadi, pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dan yang keenam yaitu adalah agar PNS dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan jujur, dapat meningkatkan produktivitas juga, kemudian menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel. Maka setiap ASN diberikan hak setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, dan terakhir yaitu adalah ASN sebagai profesi yang berlandaskan kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat
dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi di pemerintahan. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.